Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Ya, kembali lagi bersama kami di live dialog istimewa hari ini, Kamis 30 Juli 2020 dengan kita kedatangan tamu kita ya pada malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya, MMA, Gubernur Bengkulu, yang sudah hadir di studio kita pada pagi hari ini dan di program kita live dialog istimewa yang nantinya akan membahas mengenai berbagi bahagia di hari raya. Dan seperti kita ketahui pemirsa, besok Jumat 31 Juli 2020 kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban nih, yang sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, termasuk juga di Provinsi Bengkulu, yang besok mungkin akan berbeda pemirsa dari seperti biasanya jika tahun-tahun sebelumnya kita melaksanakan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha ini dengan suasana yang mungkin bisa berkumpul bersama keluarga, namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya kita merayakan Hari Raya Idul Adha. Dan namun pemirsa, meskipun kita masih berjuang ya bersama di pandemi COVID-19 saat ini, kita juga optimis untuk bisa melewati pandemi ini dengan kita bisa melewatinya dengan baik ya, meskipun besok kita Jumat 31 Juli 2020 merayakan Hari Raya Kurban nih. Dan tapi yang baiknya pemirsa, jika Hari Raya Idul Fitri kemarin kita tidak bisa untuk merayakan sholat Id, nah besok kita insya Allah akan bisa melaksanakan ibadah sholat di masjid. Nah, ini kita mau tanya juga dengan Bapak Rohidin Mersya, seperti apa nanti arahan dari pemerintah provinsi untuk seluruh masyarakat di Provinsi Bengkulu yang besok akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid. Dan juga kita Zani mau sapa dulu Bapak Rohidin Mersya pada malam hari ini. Selamat malam Bapak Rohidin. Ya. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, ini saya juga pemirsa suatu kehormatan sekali nih bisa bertemu dengan Bapak langsung dan berbincang pada malam hari ini. Ya, oke Bapak, seperti yang kita ketahui ya Pak ya, ke besok Jumat 31 Juli 2020 kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha nih, atau Hari Raya Kurban. Dan ini sudah penetapan untuk Hari Raya Idul Adha 31 Juli 2020 atau Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah sudah ditetapkan dari pemerintah sendiri juga Pak. Ya, Alhamdulillah pemirsa RBTV. Jadi besok kita umat Islam seluruh belahan bumi, termasuk kita di Provinsi Bengkulu, ini kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Yang tanggal penetapannya sesungguhnya sejak 10 hari yang lalu, di mana pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melakukan sidang isbat pada waktu itu penetapan 1 Zulhijjah ya 10 hari yang lalu, itu maka perhitungannya jatuhnya besok pagi itu pada tanggal 10 Zulhijjah. Artinya ya kaum muslimin dari seluruh dunia termasuk kita di Indonesia, secara khusus kita di Bengkulu, artinya akan merayakan Hari Raya Idul Adha yang sering juga kita sebut dengan Hari Raya Kurban, atau juga sering juga kita sebut dengan Hari Raya Haji. Iya. Juga kita seperti kita tahu ya Pak ya, agak sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena di tahun ini kita dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini tentunya hari raya akan sedikit berbeda nih dari tahun sebelumnya. Untuk Bapak sendiri merayakan Hari Raya Idul Adha nanti di mana nih Pak rencananya? Kita besok insya Allah akan melaksanakan sholat Idul Adha secara bersama-sama dengan kaum muslimin masyarakat Bengkulu. Ini kita pusatkan di Masjid Raya Baitul Izzah di Padang Harapan, itu di halaman masjid. Ini kita laksanakan besok pagi pada pukul 7. Jadi memang ketetapan ketentuan pemerintah, walaupun masih dalam kondisi wabah COVID-19 atau COVID-19, kalau pada waktu sholat Idul Fitri, ya 2 bulan yang lalu, memang kita semua dihimbau untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah saja. Namun pada saat ini karena memang wabah ini sudah mulai terkendali dan situasi masyarakat juga sudah mulai tenang, nah maka diyakinkan kebijakan pemerintah untuk sholat Idul Adha besok pagi sudah bisa atau boleh dilakukan di masjid dan diutamakan di ruang-ruang terbuka. Baik. Jadi besok saya bersama keluarga, tentunya bersama jajaran pemerintah, ini akan melaksanakan sholat Idul Adha itu di halaman Masjid Raya Baitul Izzah, Provinsi Bengkulu. Oke, baik. Jadi kita bisa merayakan Hari Raya Idul Adha ini atau Hari Raya Kurban untuk melaksanakan ibadah juga ya, sholat Id di masjid dan ruangan terbuka yang tadi Bapak
arahkan kepada pemirsa di rumah. Nah ini untuk mungkin sedikit berbeda ya Pak Rohidin ya. Jika hari raya yang sebelumnya mungkin tidak diikuti dengan pandemi COVID-19, namun tahun ini adanya bencana pandemi COVID-19 yang tidak hanya dirasakan oleh kita di Provinsi Bengkulu, namun juga di seluruh dunia. Apakah ada arahan Pak dari pemerintah untuk masyarakat yang mungkin besok ingin melaksanakan sholat Idul Adha? Ya, tentu terasa sekali ya perbedaan itu. Yang pertama, pemerintah menetapkan bahwa jamaah haji yang harusnya berangkat pada tahun ini sesuai dengan daftar tunggu yang sudah yang ada dengan pemerintah, akhirnya dilaksanakan insya Allah tahun depan. Ini penundaan ini saya kira mudah-mudahan ya bisa diterima dengan kesabaran, dengan keikhlasan dari seluruh jamaah calon haji, di mana mereka batal berangkat untuk tahun ini karena ketetapan pemerintah Arab Saudi itu bahwa jamaah haji yang boleh menunaikan ibadah haji tahun ini adalah khusus masyarakat Arab Saudi atau ekspatriat, artinya orang di luar Arab Saudi, tetapi yang bersangkutan sudah berada di tanah Mekah Al-Mukarramah itu sejak sebelum terjadi wabah COVID-19. Artinya sekali lagi untuk jamaah, ya tentu sekali kita menghimbau kepada seluruh jajaran masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu, untuk bisa menerima dengan sabar, dengan ikhlas. Yakinlah, pasti ada hikmah dari semua kejadian, ketetapan yang Allah berlakukan untuk kita. Artinya penundaan ini mudah-mudahan disikapi dengan bijak, dengan sabar, dengan ikhlas. Kemudian yang kedua, memang kalau sholat Idul Fitri tahun kemarin kita sekali lagi betul-betul dihimbau untuk tidak sholat di masjid maupun di lapangan terbuka, tapi dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Nah khusus besok, ini kita sudah dibolehkan berdasarkan protokol kesehatan, di mana sejak Kapolri juga mencabut tentang larangan protokol Kapolri tentang berkumpul dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar, itu sudah dicabut. Kemudian ada ketetapan MUI, kemudian himbauan-himbauan pemerintah, di mana besok kita sudah diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, ini secara berjamaah. Tapi tetap saja kita harapkan itu lebih diutamakan di ruang terbuka, artinya mungkin di halaman atau di lapangan-lapangan terbuka, yang tetap dengan mempedomani protokol kesehatan. Itu antara lain yang paling prinsip, itu panitia, itu harus menyediakan ya dengan jumlah yang cukup lah, tempat cuci tangan kalau memang diperlukan. Tapi lebih dari itu sesungguhnya saya perkirakan, ya sebelum kita berangkat ke masjid, usahakan saja kita sudah berwudu, kemudian sudah cuci tangan dari rumah, sehingga akan memulai sholat berjamaah, saya kira tidak perlu antri, tidak perlu ya persiapan lebih jauh lagi terkait dengan cuci tangan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tetap menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, kita upayakan membawa sendiri perlengkapan, terutama sajadah, agar nanti dipastikan bahwa pengguna sajadah itu adalah pemiliknya sendiri. Tujuan apa? Sekali lagi untuk menghindari adanya kontak antara satu jamaah dengan jamaah yang lain. Kemudian yang ketiga, upayakan antara pintu keluar dengan pintu masuk itu dibedakan, dengan tujuan ya memang kalau kita sesungguhnya juga disunahkan antara datangnya tempat sholat itu dengan pulangnya kan juga berbeda, itu juga disunahkan sesungguhnya. Tapi juga lebih dari itu, dalam rangka protokol kesehatan ini kita upayakan antara pintu masuk jamaah yang datang nanti dengan selesai sholat Idul Adha itu usahakan kalau memang dimungkinkan itu untuk berbeda pintunya, supaya sekali-kali menghindari adanya bentrokan dan sebagainya atau terlalu bergesekan satu sama lain. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu ini kita niatkan betul dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam rangka kita memenuhi panggilannya, menunaikan sebuah amalan sunnah muakkad untuk melaksanakan sholat Idul Adha ini. Saya kira insya Allah juga Allah akan ridho, Allah juga akan melindungi kita semua. Baik. Itu tadi arahan dari Bapak Rohidin Mersyah, pemirsa, untuk masyarakat besok yang akan melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, dan ini diusahakan tadi di ruang terbuka ya Bapak ya? Iya, lebih utamanya walaupun misalnya kalau dimungkinkan, kalau di masjid biasanya kan terbatas tempatnya, nanti dikhawatirkan terlalu masih bisa physical distancing mungkin agak sulit. Tapi kalau ada ruang terbuka atau lapangan itu kan bisa dimungkinkan untuk jarak satu sama lainnya bisa diatur lah. Baik, itu sebenarnya. Ya, ini betul sekali, karena ini yang paling penting dalam menjalankan aktivitas, apalagi untuk beribadah, pemirsa, yang paling diperhatikan adalah tentunya memperhatikan protokol kesehatan tadi ya Pak ya, seperti yang sudah Bapak bilang tadi, menggunakan masker dan membawa sejadah dari rumah ataupun perlengkapan sholat dari rumah, dan kalau bisa untuk berwudu dari rumah dulu ya Pak ya? Usahakan betul. Termasuk nanti selesai sholat Id, itu hindarilah
untuk sementara waktu biasanya kita kan salam-salaman, sampai cipika-cipiki, pelukan-pelukan. Sekali lagi, ya bukan bermaksud kita tidak mendekatkan satu sama lain sebagai bentuk kekerabatan, tapi lebih kepada kita berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah jangan sampai terjadinya misalnya munculnya klaster baru dengan kejadian kita sholat Idul Adha berjamaah, nanti kan justru bisa menimbulkan fitnah di sana sini. Maka saya berharap betul masyarakat mematuhi. Jadi saya kira karena situasi kita semua paham bahwa kondisi pandemi ini upayakan kontak fisik satu sama lain itu betul-betul kita hindari. Jadi untuk tidak bersalaman-salaman dulu secara langsung, tidak berpelukan, cipika-cipiki walaupun kerabat dekat dan sebagainya. Itu tujuan sekali lagi untuk menghindari, mencegah jangan sampai muncul ya kasus baru lah di Provinsi Bengkulu ini. Ya, ini saya sangat setuju sekali pemirsa dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Rohidi Mersya, karena mencegah lebih baik ya Pak daripada kita mengobati. Tadi yang paling penting adalah mengikuti protokol kesehatan pemirsa, yang paling diingat untuk selalu mengenakan masker dan juga menunda dulu nih ya tadi yang Bapak Rohidi bilang untuk adanya bersalaman dengan kerabat ataupun ingin berpelukan pada saat selesai menjalankan ibadah sholat. Bukan kita sombong nih atau bukan karena kita tidak ramah, tapi ini demi meminimalisir yang namanya adanya nanti penyebaran ataupun menimbulkan klaster baru dari COVID-19 saat ini. Dan juga ini Pak ya, seperti kita ketahui jika sholat dalam biasanya itu jarak antara safnya itu berdekatan kalau ini sholat yang biasa. Tapi di pandemi COVID-19 dianjurkan untuk physical distancing, yaitu penjagaan jarak. Jadi protokol kesehatan itu memang satu tadi pakai masker, usahakan, kemudian yang kedua cuci tangan, yang ketiga kita itu pintu masuk dengan pintu keluar upayakan berbeda, kemudian membawa sendiri perlengkapan terutama sajadah dan seterusnya yang kira-kira diperlukan. Yang tadi tetap diatur jaraknya, physical distancingnya harus juga memenuhi standar, agar sekali lagi tujuannya jangan sampai kontak satu sama lain. Tapi andai kita itu dengan anak kita sendiri atau dengan saudara kandung kita sendiri yang kita berasal dari keluarga yang sama, itu saya kira tidak persoalan untuk kita misalnya tidak harus pakai physical distancing. Jadi kita juga melihat situasi dengan rasional juga. Kalau Anda sisi kiri kanan kita nih jamaahnya itu bukan orang lain. Misalnya kayak saya dengan anak saya sendiri, orang saya berangkat dalam satu kendaraan yang sama, misalnya di rumah juga kita selalu bersama, ya tidak perlu pakai physical distancing. Yang dimasukkan physical distancing itulah kepada orang lain yang kita tidak tahu status kesehatannya itu seperti apa. Dari mana? Mungkin kenal kita, tapi karena orang lain kita kan nggak tahu kondisi status kesehatannya. Nah, maka untuk menjaga itu mending kita kasih jarak. Tapi sekali lagi kalau kita berangkat dengan keluarga yang sama, dengan komunitas yang sama, kita sudah berwuduk dari rumah dalam kondisi suci, juga cuci tangan pakai sabun sudah selesai, saya kira juga tidak persoalan. Jadi protokol kesehatan sesungguhnya membimbing, mengarahkan kita untuk bagaimana mengatur upaya pencegahan ini bisa kita lakukan secara maksimal. Namun juga jangan terlalu kaku sekali tadi. Jadi sekali lagi saya ulangi, dengan anak kandung kita sendiri misalnya, kita waktu berangkat bersama-sama, terus pas mau sholat mau dikasih jarak 1 meter, ya itu kan juga nggak rasional juga. Gitu, langsung berjarak antara anaknya bapaknya. Pas sholat berjarak, pas duduk di berangkat ke tempat sholat tadi gandeng-gandengan serempak. Nah, jadi yang begini ini juga harus kita kira bisa menyesuaikan. Dan juga jangan sampai juga berpolemik lagi kita persoalan misalnya merapatkan dan meluruskan soft, karena ini sekali lagi dalam situasi pandemi. Pandemi artinya wabah yang sifatnya menyeluruh, terjadi dari semua lapisan masyarakat, maka sikap antisipasi itu memang harus secara bersama-sama. Iya, betul sekali ini pemirsa. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rohidin tadi, menjaga jarak ataupun physical distancing itu tidak berarti antara anak dan bapaknya harus berjarak antara 1 meter ya Pak ya. Meskipun tadi kita perginya dari rumah berbarengan, nah itu yang harus dijaga jarak adalah dengan jemaah yang lain nih ya. Mungkin kita kenal tapi kita tidak terlalu tahu bagaimana status kesehatannya, misalnya apakah 2-3 hari terakhir yang bersangkutan flu atau yang bersangkutan demam atau punya riwayat penyakit apa. Nah, untuk antisipasi itu. Nah, tapi kalau kita sekali lagi dalam keluarga inti kita sendiri atau mungkin tetangga dekat kita yang tahu persis kesehariannya, saya kira juga tidak ada persoalan. Maka di banyak masjid juga yang jamaahnya sudah konstan, kemudian imam dan para jamaahnya juga saling kenal terus, saya kira juga mungkin physical distancing sudah mulai bisa dikurangi, artinya mulai bisa melakukan stop sebagaimana biasa. Betul. Ini tadi mungkin jika
masyarakat mungkin masih ada yang kecemasan nih Pak ya, ataupun menimbulkan rasa khawatir untuk melaksanakan sholat Idul Adha besok nih, karena takutnya mungkin masyarakat berpikir apakah ini akan menimbulkan klaster baru nantinya, ataukah ini bagaimana, seperti apa. Nah itu kalau untuk dari pemerintah sendiri Pak, bagaimana Pak jika ada adanya kecemasan dari masyarakat kita khususnya di Bengkulu untuk besok melaksanakan sholat Idul Adha? Makanya tadi himbauan-himbauan pemerintah ya terkait dengan penerapan protokol kesehatan, ini yang harus kita patuhi. Kalau kita memang betul-betul disiplin dengan aturan protokol kesehatan, saya kira ya yakinlah insya Allah kita juga tidak akan tertular atau tidak akan menulari. Dan juga yang lebih penting nanti ya, setelah kita pulang dari sholat Idul Adha akan masuk ke rumah kita masing-masing. Nah di situ justru perlu cuci tangan dulu pakai sabun sehingga memastikan bahwa kita dalam kondisi juga kembali bersih, kondisi steril, kita masuk ke rumah kita masing-masing. Nah ini yang penting sekali lagi. Jadi kalau dipatuhi betul anjuran pemerintah, kemudian yang lebih dari itu tentu kita juga menjaga kesehatan kita. Artinya kondisi badan kita, kemudian kondisi kesehatan badan secara keseluruhan, ini juga perlu kita jaga dengan baik. Kalaupun andai ada kuman yang masuk, kalau kondisi pertahanan antibodi badan kita atau daya tahan badan kita juga sehat, kuat, ya juga insya Allah penyakit juga bisa tertolak dengan sendirinya. Ya. Jadi yang paling penting tadi adalah mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Ya. Harus dipatuhi pemirsa, ini jangan sampai disepelekan, karena itu adalah bagian dari kita sebagai masyarakat untuk mencegah nih ataupun meminimalisir yang namanya penyebaran COVID-19 ataupun membuat yang namanya klaster baru. Dan kita yang paling penting adalah berdoa karena niatnya ibadah, datang ke sana dalam keadaan bersih, dan semoga nanti ibadah yang besok akan kita laksanakan untuk sholat berjamaah dengan masyarakat itu bisa menjadikan pandemi COVID-19 saat ini akan segera berakhir. Dan juga berarti itu berakibat dengan khutbah pada setelah sholat juga ya Pak ya, tidak dianjurkan untuk berlama-lama juga nih untuk menghindari berkerumunan massa. Betul. Jadi upayakan pelaksanaan sholat Id ini ada panduan dari MUI, kemudian juga disampaikan juga melalui Kementerian Agama. Kalau kita dari Kanwil Kementerian Agama Bengkulu melalui Kemenak di Kabupaten Kota, ini kita upayakan waktu pelaksanaan sholatnya juga menggunakan surat yang pendek saja. Kemudian pada waktu penyampaian khutbah juga sampaikan saja pesan rukun khutbah yang harus dipenuhi, kemudian ya tidak terlalu panjang. Dengan tujuan sekali lagi mencegahlah supaya interaksi satu sama lain itu juga betul-betul kita batasi. Itu juga sudah disampaikan himbauan-himbauan itu juga untuk menjadi perhatian dari para imam, kemudian para yang akan menyampaikan khutbah sebagai khotib besok sholat Idul Adha, ini juga perlu mendapat perhatian. Artinya sekali lagi sholatnya jangan terlalu panjang ayatnya, kemudian yang kedua pembacaan khutbah atau materi khutbahnya juga jangan terlalu panjang. Betul-betul ini karena kita mengadaptasi juga ya Pak ya, kita harus beradaptasi bagaimana dalam kondisi sekarang pandemi COVID-19, bukan berarti khutbahnya pendek itu mengurangi nilai dari ibadah kita sendiri. Ya ini kan gitu karena situasional sebenarnya, karena kondisi seperti ini. Iya, ini juga pemirsa besok semoga ibadah sholat Idul Adha besok yang akan dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2020 tetap khusyuk pemirsa, dan tetap tadi yang Pak Rohidin sampaikan kepada kita semua dan khususnya untuk masyarakat Provinsi Bengkulu agar tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Tadi yang pertama adalah membawa alat untuk sholat ataupun membawa sejadah sendiri dari rumah dan berwudu dari rumah, memakai masker, membawa hand sanitizer juga ya Pak ya, dan juga tadi yang namanya untuk menjaga jarak antara jemaah dan jemaah yang lainnya dari kita untuk dengan jemaah yang lainnya. Dan juga ini mungkin Pak adalah tradisi setelah sholat Idul Adha, yaitu adanya open house nih biasanya kan. Kalau misalnya hari raya biasanya untuk setelah hari raya di rumah-rumah membuat open house nih untuk berkumpul bersama keluarga. Apakah berarti di tengah pandemi saat ini open house harus ditiadakan ataukah ada arahan dari pemerintah sendiri? Jadi kita sudah memutuskan untuk tahun ini ya, dari Idul Fitri kemarin juga besok Idul Adha, ini kita tidak melaksanakan open house di rumah kediaman atau rumah dinas gubernur maupun rumah dinas wakil gubernur. Jadi kita tetap kembali ke rumah kita masing-masing setelah sholat Id, dan tentu ya kita merayakan bersama keluarga inti. Ya kita harap dimaklumi situasi sekali lagi karena wabah ini masih ada di tengah-tengah kita sekalian. Namun yang terus selalu kita sampaikan, walaupun kita tidak
berkumpul, bersilaturahmi, datang secara langsung. Ya jangan sampai mengurangi makna kebersamaan, rasa kedekatan kekeluargaan. Saya kira kita bisa berkirim SMS, bisa saling kirim WhatsApp, buat status Instagram dan sebagainya satu sama lain agar sekali lagi komunikasi itu tetap terbangun, kemudian silaturahmi itu tetap tersambung. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Bengkulu, besok telah selesai sholat Idul Adha secara bersama-sama di Masjid Raya Baitul Izzah, maka kita tidak akan melaksanakan yang namanya open house sebagaimana kebiasaan ketika kita merayakan hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha dari tahun-tahun sebelumnya. Ini saya kira sekali lagi sama mungkin berlaku di masjid-masjid juga begitu. Jadi kita mungkin ya kalaupun ada pertemuan upayakan terbatas, sekali lagi dengan komunitas yang betul-betul kita tahu status kesehatannya dan kondisi latar belakangnya. Itu yang penting. Iya, iya betul sekali. Apalagi tadi yang Bapak bilang, jika bisa memanfaatkan teknologi ya Pak ya sekarang ini untuk bercengkraman bersama kerabat ataupun keluarga yang jauh, tidak mengurangi yang namanya... Ya bisa video conference bisa video call, kan satu sama lain. Bahkan kemarin pada waktu kita Idul Fitri itu kan, kita melaksanakan halal bihalal melalui Zoom meeting. Nah justru saya merasakan dengan model halal bihalal seperti itu, cakupan wilayahnya bisa lebih luas. Kita nggak pernah halal bihalal misalnya pesertanya dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada dari luar negeri. Pada waktu kemarin kita halal bihalal keluarga besar HMI itu bisa lintas generasi yang melibatkan seluruh wilayah Indonesia, melibatkan semua angkatan, kemudian semua jalur lintas provinsi. Kenapa? Karena melalui Zoom meeting. Artinya ada juga kelebihannya, walaupun memang di satu sisi ya memang agak terasa kurang ketika kita tidak bertemu langsung di ruang yang sama. Tapi justru kepesertaannya bisa lebih luas dan komunikasinya bisa lebih fokus satu sama lain. Ketika orang menyampaikan materi, yang lain kan juga mengikuti semua, walaupun jumlahnya cukup besar, semua bisa konsen mengikuti. Maka justru dengan teknologi informasi seperti itu sesungguhnya ya ada sisi positifnya juga. Betul. Nah sama besok misalnya kita tidak bisa berkumpul langsung atau kita hindari dulu untuk open house, untuk bertemu langsung dengan kerabat dan keluarga, saya kira menggunakan teknologi informasi saya kira itu bisa kita lakukan. Karena memang tidak bisa dipungkiri di era sekarang bahwa kemajuan kemajuan daerah ini, penerapan teknologi informasi ini mesti, karena efisiensi itu akan terjadi ketika kita menerapkan teknologi. Betul. Ya, ini tadi juga yang Bapak bilang, jika yang tadi tidak bisa berkomunikasi antara Sabang sampai Merauke ya Pak ya, ini dengan adanya Zoom meeting itu bisa bisa bertemu semua baik. Meskipun tadi tidak mengurangi tadi pemirsa untuk kita bercengkrama ya dan berinteraksi dengan kerabat maupun juga keluarga kita di luar yang mungkin tidak bisa untuk berkunjung karena di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Gunakan teknologi seperti tadi yang Bapak Rohidin bilang, menggunakan Zoom meeting ya tadi yang pertama, ataupun untuk berkirim pesan ya Pak ya menggunakan aplikasi WhatsApp, dan pemirsa di rumah bisa tetap menjaga silaturahmi dengan kerabat-kerabat di luar yang tidak bisa datang karena pandemi COVID-19 saat ini. Dan juga itu berarti berlaku di wilayah pemerintah juga ya Pak ya, karena tidak adanya open house dan semua berlaku. Jadi sudah kita buat surat edaran dari gubernur ke seluruh bupati wali kota ya tadi untuk menghindari sekali lagi pertemuan atau kerumunan, ataupun mungkin bisa saja kalau memang situasinya sudah zona hijau. Jadi kita tidak perlu terlalu kaku, namun kehati-hatian itu tetap kita kedepankan. Artinya kan ada beberapa kabupaten di Bengkulu ini yang posisinya sekarang sudah zona hijau. Artinya dimungkinkan juga kalau mau melaksanakan open house, tapi tetap tadi dengan jumlah yang terbatas, tetap memenuhi standar-standar protokol kesehatan. Mungkin walaupun datang, saya kira tidak perlu tetap tidak perlu bersalaman langsung, tidak perlu berpelukan satu sama lain. Nah sehingga hadir saja, bertemu, mungkin makan bersama, terus kita bubaran. Saya kira memungkinkan saja untuk dilakukan itu, misalnya kalau ada seperti zona hijau ini kan di beberapa kabupaten kayak di Bengkulu Utara itu sudah zona hijau, di Seluma, tapi kemarin sudah ada lagi kasus positifnya di Bengkulu Selatan, di Kaur, itu 2-3 minggu yang lalu sudah ditetapkan sebagai kabupaten zona hijau. Artinya sudah dimungkinkan untuk melakukan pertemuan-pertemuan dalam jumlah terbatas, namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, dan juga kita semakin optimis ya Pak ya bahwa kita khususnya Provinsi Bengkulu ini bisa untuk melawan namanya pandemi COVID-19 bersama nih untuk masyarakat agar disiplin menjalankan protokol kesehatan yang paling penting. Iya, memang sejak awal Juni ya kemarin kita mulai bagaimana membangun sebuah semangat baru bentuk namanya kewajaran baru.
sehingga pola hidup sehat, kemudian standar-standar protokol kesehatan kita patuhi, sehingga kita mulai bisa beraktivitas kembali dengan produktivitas yang baik. Artinya jangan sampai wabah ini betul-betul menghentikan aktivitas yang sepantasnya dan selayaknya sesungguhnya masih bisa kita lakukan. Nah, maka sekali lagi, kita boleh kerja, boleh keluar rumah, boleh melakukan aktivitas, tapi standar protokol kesehatan itu yang betul-betul harus kita patuhi. Iya, betul sekali. Ini dan juga pemirsa, selain adanya tadi arahan dari pemerintah untuk masyarakat mematuhi protokol kesehatan, harus ada sikap disiplin ya Pak ya dari masyarakat juga ini untuk bisa agar Provinsi Bengkulu bisa kembali menjadi zona hijau, dan juga adanya kabupaten-kabupaten yang tadi bisa kembali lagi ke zona hijau meskipun saat ini kita masih berjuang bersama dalam melawan pandemi COVID-19 saat ini. Dan juga nih Bapak, yang saya dengar tadi jika habis sholat Id, Bapak akan bertolak ke Kabupaten Curup nih ya untuk pemotongan hewan kurban. Itu apakah benar, Pak? Jadi besok itu setelah sholat Id, ya tentu pulang ke rumah dulu. Kita kan tentu kumpul keluarga. Nah, rencananya memang kita akan melakukan pemotongan hewan kurban itu di beberapa tempat. Baik. Terus kita sepakati kemarin juga atas permintaan masyarakat, itu saya akan hadir langsung itu di Kabupaten Rejang Lebong. Baik. Ini tepatnya itu di Kota Curup, di Desa Talang Ulu. Ini yang sudah ke arah atas, ya ke perbatasan ke arah kawasan Lembak itu. Ya, jadi memang besok kita sepakati ada beberapa ya staf dan rombongan saya akan bertolak ke Rejang Lebong. Kita akan melakukan pemotongan hewan kurban di Curup. Baru malam hari kita bersilaturahmi sama warga, baru besoknya pagi balik ke Bengkulu. Baik. Itu bersama dengan banyak rombongan Pak yang bakal. Ya, itu jajaran Pemprov, ada beberapa orang, terutama memang yang pegawai kita, yang ASN kita yang asalnya dari Rejang Lebong. Saya berharap ya pola seperti ini akan terbangun silaturahmi, kemudian mereka akan mengenal wilayahnya masing-masing. Saya mencoba bagaimana mendekatkan para pejabat daerah itu dengan daerah asalnya masing-masing. Karena kita memang sejak awal bagaimana memformulasi pejabat di jajaran Pemprov Bengkulu itu, ya kalau pejabat eselon 2 itu lebih kurang mungkin 40-an orang. Ini ya coba kita distribusikan lah. Asal daerah itu dari 9 kabupaten 1 kota. Jadi ada sebagian dari Rejang Lebong, ada sebagian dari Lebong, ada yang dari Moko-Moko, ada yang dari Kaur, ada dari mana, ada dari Seluma, ada dari Bengkulu Utara, ada dari Benteng. Tujuan sekali lagi agar betul-betul jajaran Pemprov ini atau pemerintah Provinsi Bengkulu itu ya betul-betul menjadi rumah semua yang masyarakat Bengkulu. Termasuk para pejabatnya betul-betul terdistribusi lah. Sehingga mereka saya harapkan ini bisa menjadi simpul penyalur aspirasi masyarakat. Dan saya minta mereka juga harus sesering mungkin turun ke wilayah masing-masing untuk mendapatkan masukan, kemudian mengenal wilayah, sehingga apapun yang terjadi di wilayah kerja pemerintah Provinsi Bengkulu itu bisa dengan cepat kita dapatkan informasinya, apalagi kejadian-kejadian emergensi juga bisa kita upayakan penanggulangan atau penanganannya juga secepat mungkin. Betul. Ini sekali lagi untuk meningkatkan tali silaturahmi ya Pak ya dengan kabupaten lain, karena ini banyak sekali pemirsa tadi. Yang pertama kita bisa tahu nih bagaimana dengan keadaan kabupaten di daerah di kabupaten lain nih, jadi bisa koordinasinya bisa dengan cepat ditanggapin dengan pemerintah provinsi. Itu rencananya berapa hari Bapak bertolak ke Kota Curup? Oh, mungkin besok tuh berangkat sore, terus nanti malamnya ada acara tadi kita mungkin sedikit silaturahmi dengan syukuran habis pemotongan hewan kurban. Ya, terus besok paginya sudah pulang ke Bengkulu. Karena juga ada beberapa tempat lain juga di hari Sabtu dan hari Minggu, itu kita juga akan melakukan pemotongan hewan kurban. Karena kita, terus khususnya saya sebagai gubernur, ini ada beberapa tempat titik lokasi kita menyebar hewan kurban, itu juga di Curup ada 2 lokasi. Kemudian juga ada di Kabupaten Lebong, ada juga di Bengkulu Selatan, juga ada di Kota Bengkulu, juga ada beberapa titik. Nah, ada beberapa tempat yang memang masyarakat menghendaki kita untuk hadir walaupun sebentar. Maka kita mengatur penjadwalan ini kalau dimungkinkan pemotongannya ada yang hari Jumat sore, kemudian ada yang hari Sabtu, bahkan mulai ada yang hari Minggu. Kalau sebagian mungkin bisa kita hadiri, andai pun tidak, tentu masyarakat bisa melakukan sendiri, dan tentu kita sudah memberikan arahan, kemudian ya silakan didistribusikan dengan petugas atau panitia kurban kepada masyarakat yang betul-betul berhak, yang pantas untuk mendapatkan pembagian daging kurban. Karena esensinya dari kurban ini tidak lain adalah bagaimana kita berbagi kebahagiaan, berbagi kebersamaan, ya, kemudian membangun kepedulian satu sama lain, sehingga hewan kurban itu bisa menjadi simbol kita, ya, perhatian satu sama lain. Maka sampaikan hasil pemotongan hewan kurban itu sekali lagi kepada keluarga yang betul-betul membutuhkan atau memang yang pantas untuk mendapatkan bagian, ya, dari hewan kurban yang kita potong.
Baik, ini betul sekali pemirsa. Makna dari Hari Raya Idul Adha ini untuk meningkatkan solidaritas kita terhadap sesama juga ya Pak Rohidin ya. Dan ini pemirsa, saya akan segera kembali nanti dengan Pak Rohidin. Tentunya dengan tema kita hari ini di live dialog istimewa berbagi bahagia di Hari Raya. Namun kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami di live dialog istimewa. Ya Bapak pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live dialog istimewa. Pada malam hari ini kita bersama dengan Bapak Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mersya MMA ya, dalam temanya pada malam hari ini yaitu berbagi bahagia di Hari Raya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha yang besok kita insya Allah akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah, dan juga untuk pelaksanaan sholat Id mungkin yang besok pemirsa di rumah sudah mempersiapkan bersama keluarga untuk beribadah di masjid, dan itu tetap mengikuti namanya protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi pemirsa. Dan ini Bapak mungkin kita masih ingin berbincang-bincang ya tadi. Kita tadi berbincang-bincang bahwa besok Bapak Gubernur akan bertolak ke Kota Curup nih untuk setelah sholat Idul Adha berkumpul dulu bersama keluarga, lalu bakal ke siangnya habis zuhur akan ke Kota Curup untuk acara penyembelihan hewan kurban di sana ya Pak ya. Nah ini selain Kota Curup nih Pak ya, ini ada rangkaian Idul Adha-nya dijadwalkan ke daerah mana lagi nih Pak selain Kota Curup? Jadi besok kita memang setelah sholat Idul Adha di Masjid Raya Baitul Izzah, kita tentu pulang ke rumah dulu ya, kita ya makan keluarga biasanya dengan anak-anak, kemudian dengan orang tua saya di rumah, baru nanti habis siang sholat duhur, mungkin sorenya baru kita berangkat ke Curup, karena Bengkulu Curup itu kan dekat, cuma 2,5 jaman. Kita perkirakan mungkin menjelang maghrib itu kita sampai ke Curup, tapi ini proses pemotongan hewan kurbannya sudah kita minta kepada panitia untuk diselenggarakan saja. Baik. Ya habis sholat Id silakan dipotong, silakan didistribusikan, sorenya baru kita tiba di Curup. Karena di Curup pun sebenarnya ada 2 lokasi yang akan kita kunjungi yang memang kita kirim hewan kurban, itu satu di Talang Ulu, di desa Talang Ulu, kemudian yang kedua itu di daerah Talang Rimbo. Talang Rimbo itu dekat Hotel Sakila, karena kita sering sekali datang ke Curup itu nginap di daerah situ, yang tentu dengan masyarakat setempat udah sangat ya dekat, kemudian sangat akrab. Nah kemarin kita minta dengan PRT-nya kita ikut motong hewan kurban di situ. Baik. Nah baru nanti hari Sabtu pagi kita pulang ke Bengkulu, itu juga ada beberapa titik lokasi yang di Kota Bengkulu yang juga kita melaksanakan pemotongan hewan kurban. Itu termasuk di gedung daerah, karena di situ juga banyak ada staf karyawan kita yang keseharian mereka tidak pulang, itu kita juga melakukan pemotongan hewan kurban. Juga ada di daerah Pulau Bai itu juga ada satu foto kita potong, juga ada lupa saya beberapa titik itu ada di Kota Bengkulu, termasuk di daerah Lempuing itu juga ada yang satu kita potong di situ. Tapi sekali lagi yang kalau di Kota Bengkulu memang sudah kita serahkan langsung ke panitia kurban, termasuk di tempat tinggal kami dekat rumah kediaman kami. Itu juga kami serahkan langsung, silakan panitia untuk dipotong, kemudian langsung didistribusikan ke masyarakat. Baik. Ini jadi ada beberapa titik penyembelihan hewan kurban ya Pak ya, dan ini semoga nanti yang menerimanya adalah masyarakat yang benar-benar layak ya Pak ya, untuk menerima hewan kurban ini, dan juga masyarakat yang memang membutuhkan dari daging hewan kurban yang besok akan dilaksanakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan mungkin ini Bapak berkaitan dengan pemotongan hewan kurban, apakah ada pesan-pesan khusus yang ingin Bapak Gubernur sampaikan kepada pemirsa di rumah? Ya pertama tentu dengan Hari Raya Kurban ini khususnya pemotongan hewan kurban, itu saya minta pastikan kepada dinas teknis terkait, terutama dinas peternakan dan kesehatan hewan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, ini untuk memastikan bahwa hewan ternak yang akan dipotong itu baik sapi maupun kambing atau sejenisnya, ini dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan, agar dipastikan kondisi hewan tersebut dalam kondisi sehat dan kondisi layak untuk dipotong, sehingga jangan sampai menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua, tentu ketika melaksanakan pemotongan itu juga harus memenuhi tata cara pemotongan hewan kurban dengan cara Islam. Ini tentu harus ada disiapkan dengan pisau yang tajam, kemudian dengan tata cara yang tepat, agar sekali lagi standar-standar
pemotongan hewan seperti ini juga harus dipatuhi. Kemudian yang ketiga tentu ya pendistribusiannya, saya kira ini tidak akan ada persoalan karena para panitia kurban kita biasa di masjid-masjid, di musola atau di kampung-kampung, mereka ini sudah sangat biasa dan mereka biasa sudah tahu siapa warga masyarakat di sekitar kampung situ atau di sekitar masjid atau mungkin ada di luar kampung yang memang pantas untuk mendapatkan distribusi hewan kurban atau daging kurban yang habis dipotong. Nah, saya kira poin-poin ini perlu mendapatkan perhatian dari kita bersama agar sekali lagi apa yang diamanahkan oleh yang berkurban itu betul-betul tersampaikan maksud dan niatnya itu kepada masyarakat kita. Karena sesungguhnya kita berharap melalui pemotongan hewan kurban seperti ini akan terbangun betul rasa solidaritas, kemudian rasa kebersamaan, dan yang tidak kalah pentingnya apa? Masyarakat menyambut Hari Raya Idul Adha ini dalam suasana sukacita. Betul. Nah, ini bukti kebersamaan berbaginya itu terasa betul ketika nanti dibagikan hewan kurban atau daging kurban, walaupun mungkin jumlahnya tidak seberapa, tapi itulah bentuk wujud kebersamaan kita menyambut Hari Raya Idul Adha. Idul Adha ini, ya, Bapak ya. Jadi kita tetap menyambut Hari Raya Idul Adha ini meskipun di tengah pandemi COVID-19 dengan penuh sukacita ya Pak ya. Ya. Dan tidak mengurangi nilai ibadah besok pemirsa yang kita akan melaksanakan sholat Id dan juga adanya penyembelihan hewan kurban. Dan ini Bapak untuk pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri untuk tahun ini memotong berapa banyak hewan kurban Bapak? Kalau kita kan tidak ada atas nama pemerintah, betul ya. Kalau yang satu itu memang Bapak Presiden itu langsung menyampaikan ke kita Pemprov itu untuk disalurkan ke masyarakat. Itu yang dari pemerintah. Dan memang setiap tahun Bapak Presiden selalu saja biasanya satu provinsi itu 1 ekor dengan sapi yang ukuran besar sekali, hampir bobot 1 ton. Dan ini selalu kita biasa tahun mulai 2017 saya ingat pada waktu itu yang kita potong di Masjid Raya Baitul Izzah. Kemudian tahun berikutnya itu kita potong di Manak Bengkulu Selatan. Nah, tahun ini kita potong di Kabupaten Lebong, di Muara Aman. Ya, tujuannya tidak lain agar ya ada pemerataan. Jadi setiap tahun itu berpindah korban yang disampaikan, hewan kurban disampaikan oleh Bapak Presiden itu melalui gubernur, itu tadi kita distribusikan ke kabupaten yang berbeda-beda setiap tahunnya. Nah, kalau kita di Pemprov, memang kita himbau kemarin para kepala dinas itu untuk menghimpun ya para staf karyawannya, kalau yang mau berkorban coba dihimpun bersama-sama, terus belikan sapi atau dibelikan kambing, terus mereka silakan motong di kantor silakan, atau mau dipotong di kampung tertentu atau di desa tertentu, itu juga ada yang diserahkan ke kita secara bersama-sama baru kita distribusikan. Saya kira pola koordinir seperti ini juga bagus ya, agar betul-betul kesempatan peluang untuk berkurban ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Biasanya kalau dibangun kebersamaan seperti ini kan lebih terpacu ya untuk memotong ya, ada satu desa sampai 2-3 ekor ya karena karyawannya banyak, terus mereka ya udah kita patungan saja di sini, terus nanti sapinya distribusikan kemana. Nah, polanya seperti itu. Tapi kalau yang murni dari anggaran APBD kita tidak mengalokasikan untuk pemotongan hewan kurban pada tahun ini. Baik. Jadi dari Bapak Presiden sendiri tahun ini memberikan hewan kurbannya akan dilaksanakan penyembelihan di Kabupaten Lebong. Di Kabupaten Lebong, di Kota Muara Aman. Oh, Muara Aman. Itu besok juga Pak penyembelihan yang bakal dilaksanakan? Menurut informasinya kalau tidak salah hari Sabtu ya. Hari Sabtu penyembelihan. Nah, tapi kalau begitu tuh memang kita sudah diserahkan sepenuhnya kepada panitia setempat. Silakan mereka kapan mau motongnya, kemudian akan distribusikan kepada siapa, itu sudah diserahkan sepenuhnya dengan panitia kurban yang ada di masjid di Muara Aman. Baik. Itu berarti bobot sapinya besar sekali. Besar sekali, lebih dari 800 kilo. Iya, hampir Wah, mendekati 1 ton itu. Iya, besar sekali. 800 kilo ya Pak ya? Iya, itu mungkin 2-3 kali lipat ukuran sapi biasa. Iya. Ini bisa dibagikan untuk masyarakat Lebong yang mungkin besok bisa menikmati penyembelihan hasil dari daging kurban yang akan disembeli besok di Kabupaten Lebong dari Bapak Presiden ya Pak ya, ini hewan kurbannya. Dan ini mungkin untuk Bapak Gubernur sendiri, untuk apakah keluarga rutin ini Pak untuk melaksanakan ibadah kurban, apakah tahun ini juga berkurban, apa saja nih Pak yang di ini? Iya, tentu kita memang sejak dulu sesuai dengan kemampuan yang kita punyai, rezeki yang ada dengan kita membiasakan untuk berkurban. Juga melibatkan anak-anak kita. Dan mereka juga sudah sangat biasanya ya ritual istilahnya itu menyambut Hari Raya Idul Adha itu biasa pertama kita
dengan puasa sunnah, puasa Arafah, itu biasa kita lakukan secara bersama-sama. Kemudian besok sholat Id, kemudian kita dari dulu sebenarnya kita juga ya sesuai dengan keadaan kita waktu itu, kadang-kadang kita kambing, kemudian juga ada pernah beli sapi 1 ekor, kita serahkan ke kampung halaman di kampung asal saya, orang tua saya. Kemudian sejak beberapa tahun terakhir, sejak kami jadi wakil bupati dulu, memang kita sudah mulai membiasakan itu mendistribusikan kalau kita ada hewan kurban itu kita sampaikan ke desa-desa atau ke dusun-dusun. Juga ada beberapa kali kita polanya begini, kalau masyarakat misalnya ngajak untuk berkurban, gabung dengan masjid mana, biasanya ketua kebiasaan masyarakat kita kan biasanya rombongan ini. Satu sapi biasanya bertujuh. Nah, biasanya kami ikut 2 orang di masjid ini. Kemudian ada lagi masjid lain yang ngajak, kami nitip 1 orang lagi. Ada masjid ngajak lagi, kita masukkan 2 orang lagi. Ada lagi sehingga menyebar. Walaupun 1, 2, tinggal tergantung, misalnya kata mereka 2,5 juta, udah kita transfer 2,5 juta. Sehingga biasanya tersebar di beberapa tempat. Nah, supaya dengan tujuan agar masyarakat sekali merasakan walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi paling tidak pesan silaturahminya itu nyampe ke tengah-tengah masyarakat. Nah, itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi kami, ya di keluarga kami untuk melaksanakan pemotongan kurban. Nah, kalau sejak kami sudah menjadi pejabat di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu, sejak tahun 2016, itu biasa kami yang paling penting itu utamakan betul biasa di kampung halaman saya, itu di Desa Gelumbang, ya Kecamatan Kota Manak, Bengkulu Selatan. Kemudian desa tetangga itu Desa Padang Berangin. Kemudian desa asal orang tua saya di daerah Umban Masat, desa asal mertua saya di daerah Pajar Bulan dan Dusun Tengah Seginim. Itu biasanya kita upayakan untuk kirim hewan kurban. Ini sekali lagi karena kita biasanya untuk pulang kadang-kadang kan untuk waktunya juga tidak memungkinkan. Tapi paling tidak dengan kita mengirim hewan kurban, ada apa perasaan ya rindu yang tersampaikan lah dengan keluarga kami, dengan saudara-saudara kami yang ada di kampung, bahwa walaupun kami di Bengkulu, ya suasana hati kami tetap terpaut, rasa kebersamaan, kemudian rasa kekeluargaan kami dengan asal kami di kampung halaman. Ini biasa kami lakukan seperti itu. Baik, itu tadi adalah tradisi ya Pak ya dari keluarga dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Nah ini mungkin Bapak, saya ingin bertanya juga nih, apa sih esensi khususnya dari Bapak Gubernur sendiri memaknai Hari Raya Idul Adha ini, atau Hari Raya Kurban ini juga dikenal oleh masyarakat? Ya kalau bagi kami, terutama bagi saya sebagai kepala keluarga ya, yang namanya Hari Raya Idul Adha itu kan biasa juga kita sebut dengan Hari Raya Haji. Betul. Ya juga bisa sering disebut dengan Hari Raya Kurban. Karena Hari Raya Idul Adha itu memang 2 momentum itu yang terjadi bagi yang berkesempatan, yang sudah mampu itu untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Di satu sisi kita yang belum berkesempatan atau belum mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji, maka kita melaksanakan sholat Idul Fitri dan kemudian kita memotong hewan kurban sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Nah, kalau makna bagi saya, esensi yang pertama tentu terkait dengan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu sesungguhnya adalah pesan ujian ya. Bagaimana keluarga besar Ibrahim alaihissalam itu adalah manusia yang disebut di dalam Al-Quran, dalam sejarah kenabian adalah manusia paling bertakwa. Jadi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga adalah sesungguhnya sosok Nabi Ulul Azmi yang pada zamannya dengan kriteria takwa itu sesungguhnya itu yang patut kita contoh. Jadi ketauladanan Ibrahim itu bagaimana kefahaman beliau, cara berpikirnya yang sangat logis, kemudian bagaimana kemantapan keyakinannya, kemudian bagaimana usaha ikhtiar yang sungguh-sungguhnya, termasuk keikhlasan dan kepasarannya sangat tinggi. Sebenarnya itu nilai-nilai haji itu. Sering saya sampaikan dengan anak-anak, sesungguhnya haji itu adalah ujian keyakinan, ujian kepasrahan, ujian kesungguh-sungguhan, ujian keikhlasan. Nah makanya kita harapkan kalau kita orang sudah berpulang dari haji, ya dia akan mendapatkan nilai-nilai itu. Karena pada waktu berangkat haji itu sesungguhnya kita itu kan kayak napak tilas perjalanan keluarga besar Ibrahim. Ya kita akan main lakon kayak drama itu. Kita berlakon seperti Hajar, kita berlakon seperti Ismail, kita berlaku seperti Ibrahim, kan seperti itu. Nah misalnya kita berlaku seperti Hajar. Bagaimana Hajar mengejar air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Ya pada waktu itu peristiwa haji kan, akhirnya orang melaksanakan sa'i berkeliling 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Apa pesan moralnya itu? Kerja keras sesungguhnya. Jadi Hajar itu melatih bagaimana dia dengan keyakinannya, Ismail ditaruhkan di Bukit Safa, dia melihat air ada di Bukit Marwah, dia kejar, bolak-balik.
sampai 7 kali dia tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ikhtiarnya dia lakukan dengan segala kesungguhan itu. Keyakinannya Nah, apa ya? keyakinan, kemantapannya. Walaupun tidak berhasil, dia juga tidak kecewa. Betul. Tidak kecewa, tidak menyalahkan orang lain, tidak berburuk sangka kepada Allah. Tapi dia pas bolak lagi sampai ke 7 kalinya tuh ke Bukit Marwah, tempat Ismail ditinggalkan di bukit itu Safa itu. Ternyata kaki Ismail ini kan yang menghentakkan kaki ke bumi, akhirnya keluar air sumur Zam-Zam yang tidak pernah kering sepanjang peradaban zaman. Artinya ikhtiar itu belum tentu kalau tidak berhasil kita langsung kecewa, enggak. Kadang-kadang terbuka kesempatan lain. Nah, ini kan sesungguhnya ibadah haji itu mengajarkan kita tentang kesungguhan itu, bagaimana keikhlasan berkorban, bagaimana cara berpikir yang rasional, keyakinan yang kuat. Maka diharapkan kalau sudah menunaikan ibadah haji akan tumbuh sikap dan sifat yang demikian itu. Maka kalau saya memaknai, walaupun andai kita belum berangkat ke tanah suci, belum berkesempatan, tapi kalau kita sudah punya sikap, punya nilai-nilai seperti itu, bisa jadi sesungguhnya kita sudah mendapatkan nilai-nilai haji itu. Betul. Tapi ada juga orang yang mungkin sudah 2-3 kali berkesempatan datang ke tanah suci, tapi ternyata nilai-nilai haji itu sudah juga tidak melekat. Di masyarakat kita orang nggak sering kali kalau ada masalah, kalau ada persoalan, yuk tanya sama Pak Haji, tanya sama Bu Haji. Artinya apa? Itu simbol orang yang ikhlas, simbol orang yang bijak, simbol orang yang sungguh-sungguh, simbol orang yang kuat memegang prinsip. Maka haji itu sesungguhnya adalah ibadah paripurna, ibadah puncak dari rukun Islam itu, yang 5 rukun Islam puncaknya adalah ibadah haji. Akumulasi dari semua ibadah penyempurnanya itu di ibadah haji. Maka selalu saya tekankan nilai-nilai haji itu sesungguhnya tinggi sekali. Nah, maknanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau dari sisi makna berkurban tadi, orang tidak mungkin mau berkurban kalau dia tidak paham. Ya. Orang tidak akan mungkin dia mau berkurban kalau dia tidak yakin. Orang juga tidak akan bisa berkurban kalau dia tidak punya tekad dan kesungguhan. Orang akan sulit sekali lagi untuk berkorban kalau dia tidak ikhlas. Betul. Nah, maka sesungguhnya nilai-nilai korban itu apa? Itu semua perjalanan ritual keluarga besar Ibrahim, yang mereka sangat teruji ya, sifat-sifat yang saya sampaikan tadi. Maka orang akan sangat mudah yang melakukan sesuatu kalau tadi dia paham, kemudian dia yakin, dilakukan dengan sungguh-sungguh, didasari dengan konsep keikhlasan. Tidak ada yang berat sebenarnya kalau dengan konsep-konsep seperti itu. Maka makna Hari Raya Idul Adha itu sesungguhnya di situ. Maka bagi orang Islam itu sesungguhnya hari raya besar itu bukan Idul Fitri, tapi adalah hari raya Kurban. Hari Raya Idul Adha ini dikatakan hari raya besar sesungguhnya. Ya, arti hari raya yang sesungguhnya itu adalah hari raya Idul Adha. Betul-betul nyata yang apa kita lakukan itu. Apa buah dari takwanya kita ketika habis berpuasa di bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat takwa. Nah, takwa kita itu dibuktikan dengan datangnya bulan Zulhijjah, dengan datangnya haji, datangnya hari kurban. Buktikan betul dengan tindakan menunaikan ibadah haji atau kita memotong hewan kurban. Betul, betul. Ini saya sangat setuju pemirsa apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi kepada kita semua dan juga pemirsa di rumah, bahwa Hari Raya Kurban ini maknanya dan esensinya adalah mengajarkan kita mengenai keikhlasan dan juga keyakinan ya Pak ya. Bagaimana kita ikhlas untuk berkurban dan juga bagaimana kita yakin tadi mengajarkan dari kisah Nabi Ibrahim di Hari Raya Idul Adha yang akan besok akan kita laksanakan, juga Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan juga ini mungkin sedikit juga menyangkut di tengah pandemi COVID-19 ya Pak ya, bahwa keyakinan masyarakat agar kita bisa melewati pandemi ini dan juga bersikap untuk ikhlas nih, dan juga yakin bahwa pandemi COVID-19 saat ini bisa kita lewati bersama. Iya, memang wabah ini sekali lagi kan WHO memang menetapkan ini sebagai wabah pandemi yang bersifat global. Iya, betul. Kemudian pemerintah melalui Bapak Presiden menetapkan bahwa COVID-19 ini adalah bencana non-alam yang bersifat nasional. Kemudian kita merasakan sendiri bagaimana ya penyebaran wabah ini terjadi di mana-mana. Nah, tentu untuk menghadapi situasi seperti ini yang dikedepankan apa? Ya tadi sikap solidaritas, sikap kebersamaan kita dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, kemudian dengan ketenangan dan kemantapan hati. Di samping itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin ya tiap penyakit insya Allah ada obatnya. Tapi tentu kita harus didahului dengan ikhtiar yang sempurna, dengan upaya-upaya pencegahan yang betul-betul sempurna. Patuhi betul protokol kesehatan itu, saya kira insya Allah itu akan bisa kita atasi dengan baik. Tapi sekali lagi ini tidak bisa kita kerjakan sendiri, karena sifatnya ini adalah wabah.
maka harus semuanya melakukan upaya pencegahan. Bersama-sama Karena ya, bersama-sama dan tidak boleh satu pun yang alpa. Betul. Karena misalnya sekali lagi dalam suatu pertemuan ada 100 orang, 99 orang disiplin pakai masker, misalnya begitu kan. Nah ternyata satu orang tidak, dan kebetulan yang bersangkutan positif. Ini bisa berbahaya buat semuanya. Artinya tidak ada gunanya kalau sesuatu yang sudah bersifat wabah pandemi seperti ini, kalau 1, 2, 3 orang menjadi tidak disiplin, itu bisa menjadi sumber bagi yang lain. Maka penting sekali disiplin bersama, munculkan tanggung jawab bersama. Ini yang harus dibangun. Karena yang kita dibangun ini adalah semangat apa? Semangat kolektivitas, semangat kebersamaan itu, agar wabah ini bisa kita atau bisa kita hindari, atau bisa kita bisa kita atasi lah persoalan wabah pandemi COVID ini kalau kita lakukan secara bersama-sama. Baik, ini sangat betul sekali pemirsa tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Hedi Mersya. Kita harus bersama-sama yakin untuk bisa melewati pandemi COVID-19 saat ini dengan tidak adanya satupun masyarakat yang absen dalam disiplin ya Pak ya, menerapkan protokol kesehatan. Ya Bapak, ini mungkin kita sudah di segmen terakhir, tapi saya ingin mendengar pesan Bapak Gubernur untuk masyarakat Provinsi Bengkulu dan juga pemirsa di rumah yang saat ini menyaksikan live dialog istimewa kita pada hari ini, khususnya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha yang besok akan dilaksanakan pada Jumat 31 Juli 2020. Silakan Bapak. Ya, tentu kepada seluruh kaum muslimin, masyarakat Provinsi Bengkulu yang saya cintai dan saya banggakan, dan tentunya secara khusus pemirsa RBTV yang semakin camkoha ini kan. Jadi besok kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Walaupun memang sekali lagi selalu disampaikan perayaannya pasti sangat berbeda dengan situasi tahun-tahun sebelumnya. Dan harus kita hadapi sekali lagi dengan segala keikhlasan, dengan segala kesabaran, terutama kepada saudara-saudara saya, keluarga saya, masyarakat Bengkulu, yang tahun ini sudah sedemikian siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji, tetapi tertunda karena adanya wabah COVID-19. Ya, ini harus kita yakini, pasti ada hikmah di balik itu semua. Jangan mengurangi semangat spiritual kita, yakinlah, insya Allah tahun-tahun yang akan datang akan diberi kesempatan mungkin dengan situasi yang lebih baik. Tidak akan berkurang sedikit pun niat balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betul-betul situasional seperti ini bukan keinginan kita. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan kembali terlaksana prosesi ibadah haji dengan baik, kemudian dengan khidmat kita bisa menunaikan kembali berangkat ke tanah suci Mekah. Kemudian yang kedua, walaupun dalam situasi sulit, kita tahu bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini yang mendepres semua aktivitas ekonomi masyarakat. Ya tentu kalau dimungkinkan bagi yang berpunya, saya tetap berharap ya gunakanlah kesempatan untuk berbagi melalui pemotongan hewan kurban. Inilah sebagai bentuk kita membangun kebersamaan, kemudian membangun kepedulian, agar masyarakat Bengkulu betul-betul merasa satu keluarga, saling berdekat betul rasa silaturahminya dengan kita berbagi daging kurban melalui pemotongan hewan kurban pada waktu perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Kemudian yang ketiga, tentu ya pemaknaan pelaksanaan sholat Idul Adha sebagaimana sudah disampaikan oleh pemerintah, silakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi upayakan sebaiknya di lapangan terbuka atau di tempat-tempat terbuka agar physical distancing-nya bisa dilakukan secara baik. Tapi juga jangan kaku. Andai yang bersebelahan dengan kita adalah keluarga dekat kita sendiri, apalagi keluarga inti kita sendiri di dalam rumah tangga kita, kemudian kita tahu persis kondisi status kesehatannya, saya kira tidak perlu pakai physical distancing. Yang kita hindari kontak langsung dan harus berjarak itu ketika kita tidak tahu. Walaupun kita kenal, kita tidak tahu status kesehatannya seperti apa. Apakah yang bersangkutan mungkin 2-3 hari yang lalu mungkin sakit, mungkin flu, atau gejala penyakit tertentu. Nah, untuk menghindari jangan sampai kita terjadi penularan pada waktu sholat Idul Adha, ini yang perlu physical distancing. Di samping upaya protokol kesehatan yang lain, yang paling penting adalah tadi sebelum berangkat kita wudhu di rumah saja, kita sudah cuci tangan pakai sabun, hindari betul kontak dengan orang yang tidak dikenal, kita bawa sendiri sajadah kita masing-masing. Kemudian setelah selesai sholat Id, kita tidak perlu bersalaman dengan orang lain, kecuali dengan keluarga dekat yang kita sekali lagi tahu persis
kondisi status kesehatannya, tidak perlu berpelukan satu sama lain, kita langsung pulang ke rumah kita masing-masing. Kita tunda dulu lah kebiasaan berkumpul-kumpul, biasa kita mengadakan open house, silaturahmi datang satu sama lain, ya kita gunakan waktu teknologi informasi, kita gunakan handphone, kita bisa video call, kita bisa chatting, bisa kita WhatsApp, ya mudah-mudahan tidak mengurangi makna. Kemudian lebih dari itu tentu kita gunakan momentum ini ya untuk sekali lagi membangun bagaimana soliditas, kebersamaan, semangat rela berkorban untuk bagaimana kita membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Jadikan spirit Idul Adha sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarga. Beliau sangat kuat di dalam sebuah pendirian, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam setiap ikhtiar, beliau sangat ikhlas dalam setiap tindakan dan perbuatannya sehingga menghasilkan sebuah perjuangan besar dan beliau mendapatkan predikat manusia paling bertakwa sepanjang peradaban zaman. Dan tentu kita semua ingin mendapatkan predikat itu. Sekali lagi dengan memaknai Idul Adha ini, mari kita gunakan momentum itu dengan semangat yang luar biasa, semangat berkorban, kemudian ikhlas, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membangun Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Terakhir sebagai penutup tentunya selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mari kita bangun kebersamaan, kita tebar kebaikan dengan membagikan daging kurban. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bapak Gubernur Rohidi Mersyad sudah berkenan hadir di live dialog istimewa pada malam hari ini Bapak, dan juga tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai tema kita pada hari ini yaitu berbagi bahagia di Hari Raya. Dan juga pemirsa, tadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyad mengenai besok saat melaksanakan sholat Idul Adha, diingatkan dan disarankan juga untuk masyarakat membawa alat perlengkapan tadi dari rumah, berwudu dari rumah, menggunakan masker, membawa hand sanitizer, dan juga menerapkan protokol kesehatan yang sangat disiplin juga. Karena tadi pemirsa, makna dari Hari Raya Idul Adha ini semoga kita bisa meningkatkan nilai keikhlasan, nilai keyakinan, dan juga meningkatkan spiritual kita sebagai umat manusia. Dan saya juga pemirsa, Zania Zari beserta kerabat mengucapkan untuk selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang besok akan dilaksanakan Jumat 31 Juli 2020. Tetap menjaga kesehatan untuk melaksanakan sholat Id besok ya juga pemirsa. Dan Bapak, terima kasih Bapak. Kita harus pamit undur diri dulu di segmen kita di live dialog istimewa pada malam hari ini pemirsa. Dan pemirsa, saya Zania Azari beserta kerabat dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan live dialog istimewa kita pada malam hari ini bersama dengan Bapak Gubernur Bengkulu Dr. Haji Rohidi Mersyad MMA dengan tema berbagi bahagia di Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.